Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama saya host Muhammad Haidar dalam Sakran Podcast yang insya Allah menginspirasi umat dalam berdakwah dan bisa menginspirasi dunia dan seisinya. Dan kali ini kita akan menghadirkan narasumber ya, termasuk bintang kita kali ini, bintang tamu kita yaitu guru kita Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hamid Al-Idrus As-Sakran, selaku pendiri daripada Ponpes Nurul Komariah. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Iya Bu ya. Berkenaan dengan podcast kita ini juga ingin podcast ini berkembang untuk bagi umat, khususnya dakwah bagi kita. Maka dari itu ada beberapa hal yang akan menjadi poin pertanyaan untuk Abuya sendiri. Nah ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang lagi viral atau lagi booming di halayak ramai masyarakat, khususnya di beberapa daerah di Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan Abuya sendiri mengenai polemik nasab para habaib nih Abuya yang sedang beredar menjadi di masyarakat dan kemudian meluas ke beberapa daerah. Bagaimana tanggapan Abuya selaku guru dan juga selaku habaib? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah yang menciptakan kita sebagai manusia, dan Allah cipta kita sebagai manusia bukan sebagai hewan, bukan sebagai pohon-pohonan. Dan selawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diakhirkan dari keadaan ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin, 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 amin. Alhamdulillah, baru-baru ini katanya ada berpolemik. Itu katanya di permukaan banyak. Yang dianggap polemik, pertama kita harus pahami makna bahasa daripada polemik itu sendiri. Artinya, pertikaian ataupun permasalahan yang terjadi di satu masalah kepada masalah lainnya. Kami tentunya tidak sepakat kalau polemik itu ada, karena memang itu tidak pernah ada. Di dalam nasab para habaib itu sendiri tidak ada polemik di dalamnya. Cuma mereka memang orang yang di luar itu mencoba untuk membuat polemik tersebut. Artinya untuk berpolemika saja. Kami sebagai Duriatun Nabi memahami hal tersebut, belajar daripada para guru-guru kita dan para pendahulu-pendahulu kita. Apapun bentuknya itu, inilah kenyataan yang harus kita terima supaya kita terus berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak perlu untuk dipecah belah, dan kita tidak harus merespon.
Artinya yang bisa menjauhkan kita kelak kepada Allah, naudzubillahi min dzalik. Jadi yang dimaksud polemik di dalamnya, Iya. ini yang berpolemik ini siapa? Yang membuat masalah dan memasalahkan ini siapa? Dan permasalahannya, polemik itu permasalahannya, loh kenapa kok baru sekarang? Kok tidak tahun-tahun sebelumnya? Terus kita mau jawab apa lagi? Bagaimana hebatnya? Bagaimana hebatnya Iya, Bu. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Holil Bangkalan, Iya, iya. Sehona Holil, Kiai Asad Samsul Arifin yang ada di Asem Bagus, Ya, Situ Masya Bondo, Allah. Jawa Timur, Wahab Hasbullah, dan Kiai termasuk yang baru-baru pergi menuju kepada Allah, yaitu Kiai Maumun Zubair. Oh, Mbah Maimun. Mereka orang-orang yang Masya Allah. Apakah yang berpolemik ataupun yang mengadakan polemik orang kresek ini lebih hebat dibandingkan Beliau-beliau. orang-orang ini? Itu, iya. Orang-orang kantong kresek ini, Iya, iya. orang-orang kantong kresek ini, apa lebih hebat dia? Dan grup-grupnya tentunya. Iya, iya. Apalagi si Cuplis, Cuplis, iya, iya. Betul, Bu ya. apa hebatnya? Iya. Apa hebatnya? Berarti hebat dong. Nah tinggal kita aja, ndak usah bingung dan ndak usah berpolemik kita sebagai para pengikut ajaran-ajaran para kiai yang lempeng, Iya. para kiai yang habaib. Ndak usah kita terlena dalam mempermasalahkan permasalahan yang nggak perlu untuk dipermasalahkan. Jauh yang lebih kita permasalahkan bagaimana kita lebih dekat kepada Allah. Lillahi ta'ala kita semua tidak akan pernah marah dengan yang demikian. Malah ini bagus untuk kita semuanya, biar kita lebih belajar bagaimana masalah nasab. Masya Allah. Habib pengen punya keinginan untuk membuat satu kitab Kitab. yang berhubungan soal nasab. Paham, Bu ya. Karena kita ya memang terus semacam itulah. Kurang lebihnya umpamanya kita, ini jawaban Habib untuk sederhana ya. Iya, iya. Kita artinya hebat mana kantong kresek ini dan kroni-kroninya Iya, Bu ya. dengan pendahulu-pendahulu. Masya Allah nggak ada pernah permasalahan itu ada. Paham, Bu ya. Betul. Nggak bisa dipisah-pisahkan antara kiai sama habaib. Iya. Karena mereka satu kesatuan Satu kesatuan. di dalam membuat ataupun menghidupkan ini agama, ngajarkan umat untuk takarrub ilallah. Paham, Bu ya. Oke, untuk selanjutnya, Bu ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, pertanyaan kedua adalah ini menurut Abuya sendiri dalam menyikapi hal ini sebagai pribadi Abuya sendiri itu seperti apa, Bu? Ya sebelum Habib katakan, saya jelaskan nanti bagaimana kita menyikapi. Pertama kita harus memahami yang dipermasalahkan ini kan habaib. Habaib itu jamak dari habib. Habib itu orang yang cinta dan mencintai. Yang mencinta dan mencintai pula. Nah makna Habib ini memang dari dulu kecilnya Habib aja belum ada itu bahasa Habib belum ada. Memang betul, ya. jadi permasalahan. Akan tetapi Habib itu kalau kepada Durriyatun Nabi itu kesana ke Habib. Memang Habib sendiri juga bingung. Kadang kita tidak dipanggil Habib aja udah kadang kita marah ataupun bagaimana. Artinya itu bukan tidak tepat. Terus kita juga bisa kita pukul global. Kita global pukul rata. Ya, pukul Seorang rata, Habib kemuliaannya dan lain sebagainya. Mereka itu menyampaikan bagaimana kita itu berada, berakhlak yang baik. Nah, Habib ini makanya ada. Kalau dulu ada Syekh, itu kependekan dari Sayyid. Nah sekarang dan itu pun jadi gelar Habib ini gelar kepada Durriyatun Nabi yang di bidang agama atau tokoh. Sama dengan kiai. Kiai itu adalah tokoh. Tokoh di bidang keagamaan. Oh ya, jadi habaib itu untuk para habaib yang khusus menangani bidang keagamaan. Ya.
Karena memang saya pernah dengar juga Bu ya, ada beberapa habaib yang mungkin tidak berkecimpung di dunia agama ya, seperti Muksin Alatas, kemudian pakar politik pada waktu zaman Pak Harto itu kalau tidak salah ada Menteri Luar Negeri kita itu Ali Alatas, sarjana hukum. Beliau itu benar-benar negarawan ya, khusus menangani hubungan bilateral luar negeri. Dan beberapa habaib seperti penyanyi Ahmad Albar, beliau ini memang tidak dipanggil habaib tentunya, tapi dengan ini jadi saya bisa memahami Bu ya bahwa habaib itu yang khusus membina umat dan memberikan pengetahuan-pengetahuan agama untuk umat. Nah, terus jadi memang begitu. Jadi menyikapinya bagaimana harusnya. Jadi menyikapi yang seperti saya sampaikan tadi. Artinya apa? Lebih bagus mana? Lebih mulia mana? Jadi kita tidak usah menyikapi apa yang tetap aja kita sudah istiqomah. Tetapkan dalam istiqomah, kita tidak usah terpengaruh oleh kantong kresek. Begitu. Tidak usah. Orang sudah ada tas kok. Kenapa mesti kita terpengaruh dengan kantong kresek? Sudah ada wadah. Wadahnya itu apa? Ya udah majelis kayak pesantren kayak. Akhirnya kalau sudah terpecah belah, nanti enak paham-paham itu. Ini semuanya biar kita tidak konsentrasi kepada yang terjadi di tengah-tengah kita. Seperti itu Bu ya. Iya. Terima kasih Bu ya untuk penjelasannya. Dan ini mungkin pertanyaan kita, apa nasihat Abuya untuk para santri yang wabil khusus mereka mondok atau bermajelis di majelis para habaib atau pondok pesantren para habaib. Nah, khususnya para santri-santri mereka, apa nasihat Abuya untuk para santri? Yang pertama, kita ini semua santri. Karena santri itu tidak ada batasan. Iya, Bu. Tidak ada ceritanya nanti, oh saya sudah pandai, sudah pinter, berarti saya bukan santri lagi. Santri itu ilal akhir, sampai mati santri. Akan tetapi bagaimana terus sikap kita menyikapi polemik yang ada di akhir-akhir ini. Sampai yang bukan kapasitasnya ikut berbicara. Ada penyanyi dangdut juga ikut berbicara. Bagaimana porsinya bukan di situ, porsinya dipaksakan. Akhirnya seperti itu adanya. Nah, tetapi kita sebagai para habaib ini tidak mengcounter itu semuanya. Karena kita kembali lagi, kita kalau mau mengikutkan ataupun membantah daripada omongan orang-orang yang ya terus terang kita akan mengatakan orang-orang itu orang-orang bodoh. Bodoh murakkab, jahil murakkab. Iya, begitu. Kalau kita mau menimpali omongannya dia semakin kemana-mana, kebodohannya nanti semakin nampak. Jadi udah abaikan saja. Jadi tetap kita istiqomah di jalurnya, jalur yang untuk terus kita tetap dekatkan diri kita kepada Allah. Amin. Lewat dengan guru-guru kita. Karena laula murabbi ma'araftu rabbi. Bagaimana kita tanpa ada murabbi, kalau tidak ada pembimbing itu, tidak ada guru, tidak ada orang yang mengajak kita, mendirect kita, tidak kita kenal kepada Allah. Betul. Nah sekarang kalau kita berjibaku terhadap polemik yang dianggap polemik ini, berjibaku terus kita mikirin lu kapan kita mau belajar macam-macam air, macam-macam najis, bagaimana syarat wudhu, syarat sah wudhu, syarat sah sholat, syarat rukun-rukunnya wudhu. Kita berjibaku dengan hal-hal yang kayak begini. Nah ini yang dimauin oleh orang-orang itu. Jadi menjauhkan kita dari hal seperti itu. Dan betul ini sekali. Cuma berapa orang kok. Iya. Betul Bu ya. Cuma berapa orang. Jadi nggak usah dijadikan satu bahan kebingungan ataupun bahan kepada kita untuk saling menimpali caci maki mereka. Udah biarin mereka. Semuanya itu tidak akan lepas dari pertanggungjawaban Allah. Betul ya. Betul. Apa yang disampaikan oleh Nabi, man khasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu tidak bagian daripada umatku. Lu bagaimana kita jungkir balik siang pagi petang kita puasa zakat, kita sholat ibadah tengah malam, tapi kita nipu. Bukan umat Nabi. Naudzubillah. Iya betul. Apalagi mau caci maki kepada orang-orang yang soleh, wali-walinya Allah. Betul.
Terima kasih Buya untuk nasihatnya. Jadi kita sebagai santri supaya kita ini tidak terpengaruh oleh hal-hal yang demikian, tetap kita istiqomah dalam menggali agama dan mempelajari agama untuk bekal kita kehidupan dunia dan akhirat. Dan ini pertanyaan keempat Buya. Mungkin ada pesan-pesan Abuya untuk para sesama ulama atau para guru-guru asatidz yang mereka nanti regenerasi untuk ke depan, di masa depan untuk berpotensi pada ulama-ulama. Bagaimana Buya? Alhamdulillah, jadi pesan kita, pesan saya terutama kepada diri saya sebagai seorang santri, bukan sebagai seorang ulama. Yang kita tahu, yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, belajar santri itu bukan hanya baca kitab saja, tetapi santri yang mampu merealisasikan, mampu mengaplikasikan, mampu mengamalkan apa pelajaran yang sudah diberikan oleh para guru-guru kita. Jadi kita pegang teguh itu, yang pertama. Yang kedua, ilmu itu kalau tidak disertai akhlak, tentunya ilmunya untuk menjual dirinya, artinya akan untuk nipu, akan untuk buat kebohongan, atau untuk sombong-sombongan, ataupun untuk saling mencaci memaki. Tapi kalau ilmu itu disertai dengan akhlak yang bagus, tentu ilmu itu akan bermanfaat. Karena luar biasa. Al-adab fauqa ilm. Adab itu di atas ilmu. Percuma ilmunya banyak kalau nggak ada akhlaknya. Sebagai contoh, Habib kasih ente uang 50 juta. Ente mau bawa ke Sulawesi 50 juta. 50 juta. Yang ente takutin apa itu? Kira-kira. Hilang lah uang itu. Takut hilang. Takut hilang, takut. Ya, takut takut mungkin hilang, terus bisa jadi juga dirampok orang, atau bisa jadi dizolimi orang karena kita memegang uang itu. Artinya ente tidak takut kalau cuma ketemu sama kambing sama sapi kan? Iya. Oh, jadi seperti itu ya. Iya. Itu gambaran filsafatnya ke sana. Iya. Jadi yang kita takutkan itu kenapa kita mesti pakai dengan cara begitu? Seandainya kita takut kepada para perampok, ya kita transfer umpamanya. Iya. Nah, kita kirim, nggak usah kita bawa. Iya. Karena memang banyak rampok. Atau banyak kita bukan lewat di antara para kambing ataupun para sapi. Nggak takut. Ya, orang perempuan nggak takut diperkosa sapi. Iya benar. Nggak takut diperkosa kambing. Logikanya seperti itu. Tapi takut diperkosa orang yang nggak berakhlak. Nggak berakhlak. Ya Bu ya. Iya. Terakhir, pertanyaan terakhir di penutup Bu ya. Terakhir penutup, bahwa setelah penjelasan Abuya tadi, mungkin Abuya ada kaidah-kaidah yang ingin disampaikan sebagai penutup. Yang pertama, apa yang sudah disampaikan oleh Nabi, udah kita nggak usah bingung-bingung. Sudah, apa kata Nabi? Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Kun, jadilah engkau aliman, orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Kagak bisa alim, kagak bisa ngamalkan ilmunya, jadilah pembelajar, murid, jadi santri, muta'alim. Tidak bisa jadi muta'alim, mustami'an, jadi penyimak, jadi pendengar, pemerhati,
penyimak, setelah itu kita amalkan. Yang keempat, jadi nggak bisa, alim nggak bisa, muta'alim nggak bisa, menyimak nggak bisa, jadi muhibban, pecinta. Kita cintai ilmu, cintai ulama yang soleh, ulama yang lempeng, ulama yang disambungannya kepada Nabi, ulama yang benar-benar untuk Nabi Muhammad SAW, dan direct kita untuk cinta kepada Nabi dan cinta kepada Allah serta Rasulnya. Dan kita juga janganlah jadi yang kelima. Udah nggak bisa yang pertama, nggak bisa kedua, nggak bisa yang ketiga, nggak bisa jadi pecinta. Jangan jadi yang kelima, yaitu pembenci. Jangan jadi pembenci. Apalagi kita benci ame walinya Allah, kita nanti akan menimbulkan dari benci timbul musuh. Kita musuhi walinya Allah. Allah berarti siap nabuh perang terhadapku. Lu bagaimana? Betul ya. Jadi insya Allah itu mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin Allahumma amin. Ya, demikianlah penjelasan daripada guru kita Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hamid Al-Idrus Asyakran, selaku pemilik Ponpes dan juga Majelis Nurul Qomariyah Asyakran. Apa yang disampaikan beliau, apa yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan menjadi bahan perenungan buat kita semua sebagai para santri untuk bisa menyimak dan memaknai nasihat tersebut sebagai bentuk, sebagai motivasi untuk kita terus sebagai santri belajar dan mengkaji untuk tetap memperbaiki diri di masa yang akan datang. Sekian dulu podcast Sakan pada malam hari ini. Berjumpa kembali di episode selanjutnya. Tetap stay tune dan jangan lupa subscribe ya. Subscribe-nya jangan lupa ya, itu saja. Dan terima kasih untuk guru kita Al Habib Ali Zainal Abidin bin Hamid Al-Idrus untuk waktunya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan kita minta doanya, mudah-mudahan YouTube-nya terus berkembang untuk buat dakwah. Amin semua. Amin. Demikianlah. Akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.